Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Iman Channel. Sejak kecil manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Seperti bertanya kepada orang tua kita, siapakah Allah itu? Atau sekedar bertanya, duluan manakah antara ayam dan telur? Sahabat Cahaya Iman, melalui video ini kita akan belajar bersama bagaimana alam semesta ini tercipta. Siapakah yang menciptakannya? Manusia, khususnya para ilmuwan, terus berusaha mengungkap rahasia alam semesta, termasuk kapan dan bagaimana alam semesta ini tercipta. Para ilmuwan mengemukakan ada teori awan panas atau teori nebula, benturan bintang, teori keadaan tetap, dan juga dentuman besar atau biasa disebut dengan teori Big Bang. Teori awan panas bukan awan panas Merapi atau wedhus gembel. Teori nebula dicetuskan oleh William Herschel. Menurut teori ini, alam semesta dianggap sebagai kumpulan gas yang gagal, menjadi bintang, kemudian menjadi benda-benda langit seperti planet, dan menemukan bintang sebagai pusat orbitnya. Sahabat CIC dimanapun berada, bagaimana? Sudah mulai pusing? Mari kita lanjutkan. Ilmuwan juga mencetuskan teori keadaan tetap, di antaranya H. Bondi, T. Gold, F. Hoyle tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Tidak ada galaksi yang diawali dari ledakan bola kosmik atau semisalnya. Hampir mirip dengan teori keadaan tetap, ada teori isolasi. Namun teori ini meyakini adanya ledakan besar yang terus berekspansi dan nantinya tersedot suatu gravitasi lalu meledak kembali, terus berulang-ulang. Dan teori ini meyakini alam ini tidak memiliki akhir. Mari kita terbang lagi mengarungi teori yang paling terkenal, yaitu teori dentuman besar atau Big Bang. Teori ini dicetuskan oleh Abby Lemaitre tahun 1920-an, juga Alexandra Friedman tahun 1922. Menurut teori ini, sekitar 15 miliar tahun yang lalu terjadi ledakan yang sangat dahsyat dari satu titik alam yang diperkirakan panasnya mencapai 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Dari ledakan dahsyat ini, awan-awan membentuk bintang-bintang sebagai pusat galaksi dan juga benda-benda luar angkasa lainnya. Edwin Hubble tahun 1929 dengan teleskop raksasanya mengamati bahwa bintang-bintang saling bergerak menjauh, atau kata lain, menurut ilmuwan, alam semesta makin hari makin mengembang atau ekspansi. Sahabat yang masih mempunyai perasa ingin tahu yang tinggi, selain teori yang masyhur di atas, juga masih ada beberapa teori. Di antaranya ada teori alam semesta kuantum.
bahwa alam semesta menurut teori ini ada dari awal dan akan terus ada. Alam semesta tidak memiliki ruang hampa, atau kata lain, alam semesta adalah partikel-partikel subatomik yang sangat kecil. Namun di antara teori-teori di atas, yang paling banyak didukung adalah teori Big Bang. Sahabat Cahaya Iman Channel, dari teori di atas mengerucut kepada awal alam semesta ini ada satu titik waktu awal, namun ada juga yang mengatakan tidak ada awal dan akhir, atau kata lain bahwa awal alam semesta ini meyakini ada yang menciptakan, ada juga yang berpendapat terjadi dengan sendirinya. Di antara ilmuwan fisikawan abad ini yang mengatakan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, tidak diciptakan Tuhan, adalah Stephen Hawking yang meninggal 14 Maret 2018 lalu. Namun seperti yang meyakini teori Big Bang, kebanyakan berpendapat alam semesta terjadi karena ada zat yang menciptakan. Di antara tokoh-tokoh Islam yang memberikan pandangan pada awal semesta ini adalah Imam Ghazali dan Ibnu Rushdi. Dan tentu Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, meskipun ada sedikit perbedaan di antara pendapat keduanya. Sahabat Cahaya Iman Channel, melalui video ini kami juga mengajak, mari mempelajari pengetahuan melalui Al-Quran. Kami menyampaikan Al-Quran bukanlah kitab sains, tetapi sains atau pengetahuan ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah tuntunan untuk jalan keselamatan. Semisal Al-Quran ada perintah sholat, wa aqimus sholah, maka kita harus belajar tentang sholat melalui ulama yang faham Al-Quran, kitab-kitab fikih dan hadis. Al-Quran juga mendorong kita untuk mempelajari pengetahuan melalui laboratorium besar yang bernama alam semesta ini. Mari kita mulai dari surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dari ayat tersebut kita belajar bahwa alam semesta ini dulu satu padu dalam satu titik, karena irodahnya kun fayakun. Kemudian terpisahlah membentuk langit, bumi, dan segala yang ada dalam waktu yang telah ia tentukan. Manusia coba memperkirakan 13 atau 15 miliar tahun yang lalu, dan bumi ini ditempati manusia pertama, dalam hal ini Nabi Adam, sekitar 200 tahun yang lalu, dan tidak menafikan pendapat yang lain. Tsumma stawa ila samai wa yadukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in. Kemudian dia Allah menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Surat Al-Fussilat ayat 11. Ayat ini bukan berarti Allah itu di langit atau di ars, karena Allah tidak bertempat, tapi memberi arti
alam semesta memproses dirinya dari awan sampai menjadi benda-benda wujud kosmik dan padat karena kudrah dan irodahnya. Allah juga yang mengatur segala keteraturan lewat hukum-hukum alam atau sunnah-sunnah kauniyah seperti gravitasi atau orbit dan yang lainnya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Al-Mulk ayat 3. Sahabat cahaya iman, maka kita bisa melihat alam semesta dengan segala keindahan dan keseimbangannya atau keteraturannya. Allah juga meluaskan alam semesta sampai hari nanti yang Ia tentukan, artinya akan ada akhir alam semesta ini. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Surat Az-Zariyat ayat 47. Dalam tafsir Jalalain, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Dalam hal ini tafsir Jalalain mengartikan lamusi'un bermakna kekuatan. Demikian video tentang penciptaan alam semesta serta beberapa teori dengan fakta tentangnya. Semoga meskipun sedikit bisa memberi manfaat untuk semua. Sebagai penutup, tidak ada salahnya kami kutip kata-kata Albert Einstein, agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Mari terus belajar meningkatkan keimanan dan pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Hanyalah Allah yang Maha tahu kebenarannya. Kepadanyalah kita memohon ampunan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.